144. Kali ini kita akan membahas senyawa turunan alkana yang lain, yaitu alkana aldehid. Simak videonya ya. Apa yang dimaksud dengan alkanal atau aldehid? Apa perbedaannya dengan senyawa turunan alkana yang lain? Nah, aldehid atau alkanal merupakan senyawa turunan alkana yang rumus umumnya adalah CnH2nO dengan rumus struktur umumnya adalah RCOH dan gugus fungsinya adalah COH. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa alkanal beserta rumus strukturnya: metanal, etanal, dan propanal. Untuk penamaan, sama dengan senyawa turunan alkana yang lain, aldehid dapat diberi nama berdasarkan IUPAC maupun trivial. Nah, kita bahas penamaan alkanal berdasarkan IUPAC terlebih dahulu. Penamaan aldehid secara IUPAC pada dasarnya sangat mirip dengan penamaan pada alkana, di mana tahapan yang dapat kita lakukan dalam penamaannya adalah: pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Kemudian untuk nama rantai induknya diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Contoh, jika rantai induknya hanya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metanal. Jika terdiri dari 2 atom karbon, diberi nama etanal, dan jika terdiri dari 3 atom karbon, diberi nama propanal, dan seterusnya. Tahap berikutnya adalah penomoran. Nah, untuk aldehid, penomoran rantai induk dimulai dari atom karbon yang terdapat pada gugus fungsi COH. Hal ini disebabkan karena gugus fungsi aldehid pasti terletak paling ujung dan atom karbon pada gugus fungsinya selalu mendapat nomor 1. Tahap keempat adalah penamaan cabang alkil. Nah, aturan penamaan cabang alkil masih sama dengan penamaan cabang alkil pada senyawa-senyawa turunan alkana yang lain, seperti terdapat pada tabel berikut ini. Jika cabang alkilnya CH3, maka diberi nama metil, jika C2H5 diberi nama etil, dan seterusnya. Kemudian apabila terdapat cabang yang sama dengan jumlah lebih dari 1, maka nama cabang harus diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Terakhir, penamaan senyawa aldehid dituliskan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, diikuti dengan nama cabang alkilnya, dan terakhir diikuti oleh nama rantai induknya. Nah, supaya lebih paham, mari kita coba untuk menentukan nama IUPAC dari beberapa senyawa aldehid. Yang pertama adalah aldehid dengan rumus struktur sebagai berikut. Rantai induknya adalah rantai karbon dengan 4 atom karbon seperti ini. Dan jika kita perhatikan, tidak ada cabang alkil yang terikat pada rantai induknya, sehingga nama untuk senyawa ini langsung diambil dari nama rantai induknya. Nah, karena rantai induknya terdiri dari 4 atom karbon, maka nama senyawa ini adalah butanal. Contoh berikutnya adalah senyawa alkanal dengan rumus struktur berikut ini. Rantai induknya juga terdiri dari 4 atom karbon seperti ini, dan kita beri nama butanal. Kemudian gugus yang tidak termasuk dalam rantai induk, yaitu CH3 ini, akan berperan sebagai cabang. Untuk penomoran, dimulai dari atom karbon yang terdapat pada gugus fungsi COH, sehingga dimulai dari ujung kanan ke kiri seperti ini. Nah, dari penomoran ini, terlihat bahwa cabang CH3 yang kita beri nama metil terikat pada atom karbon ketiga, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 3-metil butanal.
Berikutnya adalah senyawa aldehid dengan rumus struktur berikut ini. Rantai induknya adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Sehingga untuk senyawa ini, rantai induknya adalah dari ujung kiri ke bawah seperti ini, yang terdiri dari 7 atom karbon, sehingga diberi nama heptanal. Selanjutnya untuk penomoran, kita mulai dari atom karbon pada gugus fungsi, yaitu dari ujung kiri ke bawah seperti ini. Nah, dari penomoran ini, kita dapat melihat bahwa terdapat cabang CH3 yang diberi nama metil pada atom karbon ke-2 dan ke-5, serta terdapat cabang C2H5 yang kita beri nama etil pada atom karbon nomor 3. Untuk cabang metilnya, karena berjumlah 2, maka perlu kita tambahkan awalan di, sehingga menjadi dimetil. Kemudian, untuk urutan penulisan cabang, antara metil dan etil berdasarkan abjad, maka etil harus kita tuliskan terlebih dahulu. Sehingga nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 2,5 dimetil heptanal. Kita lanjut ke penamaan trivial senyawa aldehid. Dalam kehidupan sehari-hari, nama senyawa alkanal atau aldehid yang lebih sering digunakan adalah nama trivialnya yang ditandai dengan kata aldehida pada akhirannya. Nah, berikut ini adalah contoh nama trivial dari beberapa senyawa aldehid. Senyawa aldehid yang hanya terdiri dari 1 atom karbon dengan rumus struktur sebagai berikut. Nama trivialnya adalah formaldehida. Kemudian senyawa aldehid yang terdiri dari 2 atom karbon dengan rumus struktur seperti ini. Nama trivialnya adalah asetaldehida. Berikutnya, jika terdiri dari 3 atom karbon dengan rumus struktur sebagai berikut. Nama trivialnya adalah propionaldehida. Dan jika terdiri dari 4 atom karbon dengan rumus struktur seperti ini, nama trivialnya adalah butiraldehida. Berikutnya kita akan membahas isomer aldehid. Nah, aldehid memiliki 2 jenis isomer, yaitu isomer struktur dan isomer fungsi. Kita bahas terlebih dahulu isomer strukturnya. Nah, diingat kembali bahwa senyawa-senyawa dikatakan berisomer struktur apabila memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Contohnya adalah senyawa butanal yang berisomer struktur dengan 2-metilpropanal, di mana keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8O, tetapi strukturnya berbeda. Pada butanal, keempat atom karbonnya termasuk ke dalam rantai induk dan tidak bercabang. Sedangkan pada 2-metilpropanal, rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon dan terdapat 1 cabang metil. Kita lanjut ke isomer fungsi aldehid. Tentunya kita masih ingat ya bahwa isomer fungsi adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Nah, dalam hal ini aldehid berisomer fungsi dengan keton karena keduanya memiliki rumus umum yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Untuk aldehid, gugus fungsinya adalah COH, sedangkan untuk keton, gugus fungsinya adalah COR. Contohnya adalah senyawa propanal yang berisomer fungsi dengan propanon, di mana keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6O. Contoh lainnya adalah butanal yang berisomer fungsi dengan 2 butanon, di mana keduanya memiliki rumus molekul C4H8O.
Berikutnya kita akan membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aldehid. Pertama, aldehid dapat mengalami reaksi oksidasi menghasilkan asam karboksilat. Nah, reaksi ini dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi atau membedakan antara aldehid dan keton. Untuk oksidator yang dapat digunakan, contohnya adalah reaksi Fehling yang rumus molekulnya adalah CuO, reaksi Tollens yang rumus molekulnya adalah Ag2O, KMNO4, NaIO4, atau K2Cr2O7. Nah, di antara semua oksidator yang sudah disebutkan tersebut, yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi aldehid adalah Fehling dan Tollens. Untuk oksidasi aldehid menggunakan reaksi Fehling, rumus umum reaksinya adalah aldehid atau RCOH ditambah 2CuO menghasilkan asam karboksilat yang rumus umumnya adalah RCOOH dan tembaga oksida yang rumus molekulnya adalah Cu2O. Nah, Cu2O yang dihasilkan ini merupakan endapan berwarna merah bata. Contohnya adalah reaksi etanol dengan Fehling yang menghasilkan asam etanoat dan endapan merah bata dari Cu2O. Kemudian untuk oksidasi aldehid menggunakan reaksi Tollens atau Ag2O, rumus umum reaksinya adalah aldehid atau RCOH ditambah Ag2O menghasilkan asam karboksilat dengan rumus umumnya adalah RCOOH dan endapan perak. Contohnya adalah reaksi antara propanol dengan Tollens dapat menghasilkan asam propanoat dan endapan perak. Berikutnya reaksi aldehid yang kedua adalah aldehid dapat mengalami reaksi reduksi menghasilkan alkohol primer. Contoh reduktor yang dapat digunakan adalah H2. Reaksi umumnya adalah aldehid atau RCOH menghasilkan alkohol primer yang rumus umumnya adalah RCH2OH. Contohnya terjadi pada reaksi reduksi asetaldehid menghasilkan etanol. Nah, perlu diingat bahwa dalam reaksi reduksi ini hanya gugus fungsinya saja yang berubah, sedangkan jumlah atom karbonnya tetap. Misalnya, pada reduksi asetaldehid yang terdiri dari 2 atom karbon ini akan menghasilkan etanol yang merupakan alkohol dengan 2 atom karbon juga. Berikutnya kita akan membahas reaksi sintesis atau pembuatan aldehid. Yang pertama, senyawa aldehid dapat dihasilkan dari reaksi oksidasi alkohol primer. Dengan reaksi umum, alkohol primer RCH2OH teroksidasi menghasilkan aldehid yang rumus umumnya adalah RCOH. Contohnya adalah reaksi oksidasi propanol menghasilkan propanol dengan persamaan reaksi berikut ini. Nah, dari reaksi oksidasi ini juga terlihat ya bahwa yang berubah hanyalah gugus fungsinya saja. Dari gugus fungsi alkohol yaitu OH menjadi gugus fungsi aldehid yaitu COH dengan jumlah atom karbon sebelum dan setelah reaksinya sama. Berikutnya senyawa aldehid juga dapat dihasilkan dari reaksi antara alkena dengan ozon atau O3 yang dikenal dengan reaksi ozonisasi alkena. Nah, dalam reaksi ozonisasi alkena ini akan terjadi pemutusan ikatan kovalen rangkap 2 menghasilkan senyawa aldehid. Contohnya adalah reaksi ozonisasi dari 2 butena yang kemudian dapat kita gunakan untuk menghasilkan asetaldehid. Berikutnya reaksi pemecahan glikol dapat kita gunakan untuk menghasilkan formaldehida. Nah, apa yang dimaksud dengan glikol? Glikol merupakan polialkohol
yang mengandung 2 gugus hidroksil atau OH dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, ketika dipecah dengan bantuan PbOCOCH34 atau HiO4, maka akan terbentuk 2 senyawa formaldehida. Terakhir kita akan membahas aplikasi dari senyawa aldehid. Nah, aldehid mempunyai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aldehid dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat formalin yang merupakan larutan 40% formaldehida dalam air. Kemudian, aldehid juga dapat kita gunakan untuk membuat berbagai jenis plastik termoset, yaitu plastik yang tidak meleleh pada pemanasan.